Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi gizi Universitas Negeri Makassar. Mari sama-sama kita belajar mengenai konseling gizi. Mira, kamu kelihatan capek banget. Kamu udah makan belum? Nggak terlalu lapar kok. Lagian tugas ini harus kelar besok pagi. Kalau enggak, nilai aku bisa minus. Oh ya udah, kalau gitu aku tidur duluan ya. Oke. Vira, kok kamu belum tidur sih? Iya nih, tugasku dikit lagi selesai kok. Oh ya udah, aku lanjut tidur ya. Oke. Vira bangun, ini sudah pagi, bukannya kamu ada kelas pagi. Vira bangun. Vira, kamu nggak apa-apa? Vira, tante. Tante, 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 tante. Kenapa? Ada apa kira-kira? Mamanya Vira kemana tante? Katanya mamanya Vira sudah di pasar. Ini kenapa? Vira tadi tiba-tiba pingsan. Loh, kok bisa? Vira di mana? Di sini tante. Vira, kamu kenapa? Vira. Gak tahu tante, karena pas saya bangun dia sudah tiba-tiba pingsan. Oh ya udah, kalau gitu kita bawa aja langsung ke rumah sakit, nanti saya hubungi ibunya. Oh iya tante. Tante, aku urus administrasi dulu ya. Oh ya, kalau begitu saya telepon Ibu Vira juga. Selamat pagi, Dek. Ada yang bisa dibantu? Teman saya pingsan, mungkin dia kelelahan. Bisa bantu administrasinya dulu? Tentu, silahkan isi formulir ini dulu. Perawat akan segera menghubungi. Terima kasih. Halo, Ibu Sunar. Permisi sus, apakah ada pasien atas nama Vira? Saya cek dulu ya, Bu. Oh iya, ada, Bu. Pasien atas nama Safira sedang berada di ruang tunggu saat ini. Ke arah sana. Oh iya, makasih ya. Vina, tante duduk sini. Nah, kamu kenapa? Bu Nurul, anak saya kenapa? Tadi Vira tiba-tiba pingsan di kamarnya. Atas nama Nur Safira, silakan masuk. Selamat pagi, Bu Vira, silakan duduk. Bagaimana kabar kamu hari ini, Vira? Saya merasa sedikit lebih baik, tapi tetap saja sering merasa pusing dan lemas. Dengar hal itu, tapi pusing dan lemas bukan tanda yang baik. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang gejala yang kamu alami? Iya Kak, sejak beberapa minggu terakhir saya merasa sangat lelah, bahkan setelah tidur cukup, kadang-kadang saya juga merasa jantung berdebar-debar, terutama saat beraktivitas. Itu bisa jadi tanda-tanda anemia. Apakah kamu juga merasa kulitmu tampak pucat atau kekurangan energi saat beraktivitas sehari-hari? Iya Kak, kulit saya memang tampak lebih pucat dari biasanya. Kadang saya merasa seperti ingin pingsan, terutama saat berdiri lama dan saat melakukan aktivitas ringan seperti naik tangga.
Gejala yang kamu sebutkan sangat penting, Vira. Rasa pusing lemas, jantung berdebar, dan kulit pucat adalah tanda-tanda anemia. Apakah kamu mengalami gejala lain seperti sesak nafas atau merasa dingin meskipun tidak dalam cuaca dingin? Iya Kak, terkadang saya merasa sesak nafas saat naik tangga dan saya juga merasa lebih cepat kedinginan. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menjaga pola makan yang sehat? Iya Kak, karena padatnya tugas kuliah, saya sering melewatkan sarapan dan makan siang. Kadang hanya mengandalkan kopi untuk tetap terjaga di malam hari. Itulah sebabnya penting untuk memeriksa kesehatanmu. Kami akan melakukan beberapa pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar hemoglobin dan zat besi di dalam tubuh kamu. Selain itu, kita bisa berkolaborasi dengan ahli gizi untuk membuat rencana makanan yang sesuai. Oke Kak, jadi bagaimana cara kita melakukannya? Itu keputusan yang sangat baik, Vira. Ayo sekarang kita ke lab untuk pengambilan sampel darah. Akan masuk, Vira. Ada 6 langkah dalam konseling gizi. Yang pertama, membangun dasar-dasar gizi. Permisi Bu, ini hasil pemeriksaannya. Terima kasih Sus. Sama-sama Bu, saya permisi dulu. Ya, silakan duduk Bu. Selamat datang Vira dan Ibu. Saya sudah menerima hasil pemeriksaan darah Vira. Di sini saya ingin membahas lebih lanjut tentang kondisi anemia yang dialami oleh Vira. Selamat pagi Ibu, bagaimana dengan hasil pemeriksaan anak saya? Langkah kedua dalam konseling gizi yaitu menggali permasalahan. Hasilnya menandakan bahwa kadar hemoglobin Vira berada di bawah normal, yang menandakan anemia. Gejala yang dialaminya seperti pusing, kulit pucat, dan lemas. Bu, jadi apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Langkah ketiga yaitu menegakkan diagnosis gizi. Langkah pertama adalah meningkatkan asupan zat besi dan zat gizi lainnya. Saya akan membuatkan rencana diet yang mencakup makanan yang kaya akan zat besi. Juga penting untuk menghindari makanan maupun minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi seperti kopi dan teh setelah makan. Oh, jadi selama ini saya mungkin tidak memberikan makanan yang cukup baik untuk anak saya. Bukan hanya itu Bu, kesibukan Vira juga berperan. Begadang dan melewatkan waktu makan dapat memperburuk anemia. Langkah keempat adalah intervensi gizi. Saya sarankan untuk membuat jadwal makan yang teratur dan seimbang. Saya akan memberikan menu contoh yang bisa Ibu siapkan di rumah. Bu, apakah ada makanan tertentu yang harus saya fokuskan? Tentu, makanan seperti daging merah, hati, ayam, dan ikan. Sayuran hijau seperti bayam dan kacang-kacangan sangat baik untuk meningkatkan kadar zat besi. Juga jangan lupa untuk mengonsumsi vitamin C dari buah-buahan seperti jeruk dan kiwi untuk membantu penyerapan zat besi. Baik Bu, saya akan mencoba memasak makanan tersebut untuk anak saya. Namun, bagaimana jika anak saya merasa tidak enak badan dan tidak nafsu makan? Itu bisa menjadi tantangan Bu. Selanjutnya, langkah kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Saya sarankan Ibu menyiapkan makanan dalam porsi kecil dan sering. Ini akan membantu Vira untuk lebih mudah mengonsumsinya tanpa merasa terbebani. Juga cobalah variasikan makanan agar tidak membosankan. Saya juga sering merasa lelah, apakah itu ada hubungannya? Ya Vira, kelelahan adalah gejala umum anemia. Selain menjaga pola makan, penting juga untuk tidur yang cukup dan menghindari stres berlebihan. Jika perlu, kita bisa merekomendasikan suplemen zat besi untuk membantu meningkatkan kadar hemoglobin lebih cepat. Langkah keenam adalah mengakhiri konseling atau terminasi. Terima kasih Bu, kami akan mengikuti saran-saran Ibu yang tadi jelaskan. Sama, mari Bu, iya. Bagaimana hasil konsultasi dari ahli gizi? Bagaimana hasilnya Vira? Hasil ini cukup baik. Ahli gizi mengatakan anemia saya bisa diatasi dengan diet yang tepat dan penanganan yang baik. Bagus sekali. Apa yang disarankan dokter untuk mengatasi anemia kamu? Ahli gizi menyarankan saya
agar meningkatkan asupan makan yang kaya akan zat besi seperti daging merah, ikan, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Juga harus banyak mengonsumsi vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Jangan lupa juga Nafira, kesehatan juga sangat penting. Setuju, kita harus saling mendukung. Terima kasih, saya sangat beruntung punya kalian. Terima kasih Bu Nurul dan Vina sudah mengantarkan anak saya. Ya, sama-sama Ibu Suna. Ya, sama-sama Tante. Kalau begitu ayo kita pulang. Bu Suna, gimana? Tadi pagi saya dengar ada suara ibu dari rumah ibu. Oh iya, Vira tadi tiba-tiba pingsan. Untungnya Bu Nurul datang ke rumah dan membawa Vira ke rumah sakit. Jadi sekarang keadaan Vira gimana? Vira ternyata mengalami anemia. Oh, jadi sekarang keadaan Vira gimana? Alhamdulillah sudah baik Tante, tapi ahli gizi menyarankan untuk mengurangi begadang dan juga mengonsumsi makanan sehat. Wah, makanan sehat seperti apa? Mungkin saya bisa memasakkan untuk anak saya juga. Ahli gizi menyarankan untuk meningkatkan asupan besi seperti daging merah, ikan, sayuran hijau, kacang-kacangan,